Tragedi tewasnya 3 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP dalam latihan dasar kemiliteran Latsarmil memicu gugatan kritis. Apa sebenarnya urgensi memiliterisasi pengelola lembaga ekonomi desa? Koperasi membutuhkan manajer yang cakap dalam menyusun strategi bisnis, mengelola manajemen keuangan, organisasi, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kompetensi profesional inilah yang menjadi urat nadi keberhasilan usaha, bukan ketahanan fisik ala prajurit perang. Memaksakan menu latihan tempur yang berat kepada warga sipil demi dalih kedisiplinan adalah kekeliruan konseptual yang sangat fatal. Koperasi bukanlah barak militer dan manajer bukanlah komandan pasukan. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab, apakah tidak ada medical check up atau cek kesehatan yang ketat sebelum peluit pertama Latsarmil ditiup? Jika screening kesehatan awal dilakukan dengan benar dan profesional, potensi resiko fatalitas medis akibat aktivitas fisik ekstrim seharusnya dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Kelalaian dalam mengukur kapasitas fisik peserta sipil menunjukkan adanya kecerobohan yang nyata. Kematian 3 nyawa ini bukan sekedar musibah, melainkan alarm keras atas adanya kesalahan prosedur dan salah kaprah konsep kegiatan. Ketika orientasi pembinaan mental bergeser menjadi taruhan nyawa, maka tidak ada pilihan lain. Kegiatan ini harus segera dihentikan total. Panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkait tidak boleh berlindung di balik kata musibah. Mereka harus bertanggung jawab secara hukum, baik secara perdata maupun pidana, atas kelalaian dalam manajemen resiko yang telah merenggut hak hidup para calon manajer ini. Penegakan hukum yang tegas adalah satu-satunya cara agar diklat semi militer yang salah sasaran ini tidak kembali memakan korban. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video tadi, saya sebagai rakyat jelata ingin bertanya, apa hubungannya seorang manajer koperasi harus masuk ke barak militer? Apa hubungannya seorang manajer koperasi harus memeras energinya untuk berlatih secara militer itu? Dan yang lebih tragis lagi, ketika para calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini harus merenggut nyawa. 3 orang mungkin adalah angka yang sangat sedikit. Kalau kita mau ikut persentase dari seorang Prabowo Subianto, ketika kita sebagai rakyat bersuara lantang tentang kasus keracunan MBG, Prabowo Subianto mengatakan bahwa itu hanya 0,001 sekian persen. Tetapi kalau dari program pelatihan barak militer yang ditujukan kepada calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini, saya secara pribadi mau katakan bahwa dari 3 orang yang tewas itu mungkin hanya 0,003 dari total anggota manajer yang jumlahnya mencapai 30-an ribu orang itu. Pemirsa sekalian, dari kasus ini kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa inilah dampak dari sebuah kebijakan, dampak dari sebuah program yang tidak disiapkan secara matang, yang tidak dipersiapkan secara profesional, atau dengan kata lain, kita bisa menyebutnya sebagai program abal-abal. Program yang hanya mau menghambur-hamburkan uang rakyat. Program yang sama sekali tidak akan membawa manfaat
bagi seorang manajer koperasi. Karena seorang manajer koperasi yang dibutuhkan adalah kematangannya dalam mengelola bisnis koperasi tersebut, kemampuannya dalam mengelola keuangan koperasi tersebut. Itu yang dibutuhkan oleh seorang manajer koperasi. Manajer koperasi bukan pasukan dalam perang. Manajer koperasi bukan seorang komando untuk memimpin sebuah pertempuran. Manajer koperasi adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah lembaga yang bernama Koperasi Desa Merah Putih itu. Mari kita coba simak terlebih dahulu komentar-komentar dari warganet dalam menanggapi persoalan tersebut. Dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Inilah cuplikan-cuplikan video selengkapnya. Satu lagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat ikut pelatihan militer. Totalnya sudah ada 3 orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita dan berbelasungkawa. Kita doakan agar almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hal ini terjadi karena latihan militer yang seharusnya itu bukan ranah sipil ya. Karena mereka kan mau jadi manajer Koperasi Desa Merah Putih, jualan tuh, dagangan tuh. Apa perlu pendidikan militer seperti itu? Gitu loh. Ya, seharusnya mereka kan dilatih untuk bisnis, marketing, hitung-hitungan gitu-gitu ya. Untuk jualan kan intinya. Dan ini harus dievaluasi total. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kalau memang ada kelalaian, ya udah harus diselesaikan secara prosedur hukum begitu loh. Ya, harus diselidiki nih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Ya Allah, lain kali Pak Presiden nggak usah lah. Kalau bukan mau jadi tentara, nggak usah latihan-latihan militer gitulah Pak ya. Ini jualan kok, jaga toko ya. Oke. Emang iya ada yang meninggal? Tapi cuma 1 kan? 1 dari 30.000 ya? 30.000 kan? 1 dari 30.000 0,00003. Bener kan ya? 0,00003%. Dikit itu dikit ya, kecil itu. 2 orang calon manajer Kopdes Merah Putih dikabarkan meninggal dunia saat menjalani wajib militer. Sebelumnya, gue ucapkan turut berduka cita. Menurut informasi, 1 orang meninggal dunia karena mengalami heat stroke dan 1 lagi mengalami cardiac arrest ataupun henti jantung. Dan diduga karena mereka mengalami kelelahan fisik. Ya kalian bayangin aja, para calon manajer Kopdes Merah Putih ini diwajibkan mengikuti pelatihan militer selama 45 hari. Mereka semua dikirim ke barak, menjalani pelatihan ala militer, diajari yel-yel, diajari baris berbaris. Maju, jalan! Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Sikap dasar 1. Maju, jalan! Kita! Bahkan sampai diajari pegang senjata. Like for what? Kayaknya di perusahaan manapun nggak ada deh seorang calon manajer digembleng selama 45 hari untuk mengikuti pelatihan militer.
Biar apa? Buat apa coba kayak gitu? Menurut gua yang harusnya dipelajari dan digembleng itu bukan fisiknya, tapi misalnya nih sistem administrasinya, sistem manajerialnya, akuntansinya, hal-hal kayak begitu loh yang berhubungan dengan ekonomi dan perdagangan. Bukan malah disuruh baris berbaris sambil yel-yel dan diajari pegang senjata. Karena mereka itu mau menjadi manajer koperasi, bukan mau perang. Mereka itu warga sipil biasa kayak kita semua. Jadi kalau fisiknya yang terus digenjot, ala militer diporsir terus ya mereka kewalahan. Mau mundur juga nggak bisa karena udah terlanjur kan, nanti kena denda 100 juta oleh pemerintah. Saran dari gua, sebelum korban lainnya berjatuhan, harus segera ada evaluasi. Kan, akhirnya kejadian juga nih. Makanya nggak penting banget pendidikan militer itu buat sipil. Ngapain juga manajer koperasi dididik ala-ala militer? Nih, lihat nih akibatnya nih. 2 calon pengelola koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan meninggal saat ikut Latsarmil. Latsarmil itu adalah latihan dasar kemiliteran dalam program SPPI. Kemenhan menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. Makanya ngapain udah gue bilang dari kemarin-kemarin, nggak penting banget pendidikan militer untuk latsar CPNS, untuk pelatihan gubernur, apa kepala daerah semuanya. Buat apa? Nggak ada hubungan, nggak ada korelasinya. Amerika aja sebagai militer terkuat, ada nggak mereka merecokin kepala misalnya gubernur New York dan wali kota semuanya didiklat militer? Nggak ada kan? Gitu-gitu tetap bagus Amerika. Tapi Indonesia, aduh emang susah sih negara tertinggal dan terbelakang kayak gini, nggak bisa maju. Ini semua gara-gara undang-undang TNI yang diusulkan oleh Pak Prabowo. Pelibatan TNI terlalu berlebihan banget sehingga semua pendidikan militer kayak aneh banget udah. Niatnya ingin membangun desa, tapi 2 anak muda ini justru harus pulang tinggal nama. Dunia maya dihebohkan dengan kabar duka dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan. 2 peserta, Anissa Muyasaroh dan Yonanda Muhammad Taufik, dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar fisik. Tim medis menyatakan Anissa wafat akibat heat stroke di tengah cuaca ekstrim, sementara Yonanda mengalami henti jantung. Padahal, keduanya dinyatakan lolos tes kesehatan awal. Tragedi ini memicu desakan publik agar pihak penyelenggara melakukan evaluasi total, terutama terkait mekanisme seleksi kesehatan dan pengawasan medis di lapangan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurut kalian, apakah pelatihan fisik berat seperti ini bisa disamaratakan untuk semua orang, atau harusnya disesuaikan lagi dengan profesinya? Ketik bisa atau harus dievaluasi di kolom komentar, dan apa alasannya? 2 manajer calon Kopdes Merah Putih meninggal saat ikut pelatihan militer. Jadi ada 2 orang yang meninggal, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang perempuan ini karena heat stroke ya. Jadi itu karena terkena panas berlebih ya, makanya dia jadi meninggal nih. Yang kedua itu karena henti jantung. Jadi ini sebenarnya Kopdes Merah Putih ini mau membentuk apa sih? Kalian ini udahlah ya, gak usah terlalu dimiliterkan banget kalau kata gua. Ini ngelola toko ya. Toko kok sampai militer banget. Ini memang kalau misalkan ada yang nggak mau bayar langsung ditembak, bagaimana ini? Ya, aduh, kasihan loh itu orang yang nggak biasa militer ya, kena panas kayak gitu ya. Wajar mereka ada yang sampai meninggal ya. Ada aja nih ya. Coba tolong diperbaiki lagi lah sistemnya ya. Kasihan orang tuanya nih, pergi-pergi nyari kerja, anaknya rupanya meninggal gara-gara pendidikan militer ya. Pemirsa sekalian, tragedi kemanusiaan ketika 3 orang calon manajer koperasi Desa Merah Putih dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti kegiatan latihan bernuansa militer tersebut. Jika informasi ini benar, maka peristiwa tersebut bukan hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan serangkaian pertanyaan besar yang wajar dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Setiap kegiatan resmi yang melibatkan masyarakat tentu harus menjamin keselamatan pesertanya. Apabila ada peserta yang kehilangan nyawa, maka penyebab, prosedur, dan pertanggungjawaban harus dijelaskan secara transparan. Publik pada akhirnya berhak untuk bertanya, apa hubungannya seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih dengan latihan yang bernuansa militer tersebut? Tugas seorang manajer koperasi adalah memimpin organisasi, menyusun rencana bisnis, mengelola keuangan, membangun usaha yang sehat, meningkatkan kesejahteraan anggota,
dan menjaga akuntabilitas. Kompetensi yang dibutuhkan adalah kemampuan manajerial, kepemimpinan, etika, dan penguasaan tata kelola, bukan semata-mata ketahanan fisik melalui latihan yang berisiko tinggi tersebut. Karena itu, warganet wajar mempertanyakan dasar kebijakan dan relevansi model pelatihan tersebut. Koperasi adalah pilar ekonomi rakyat yang dibangun atas prinsip gotong royong, partisipasi, dan pemberdayaan. Koperasi bukan lembaga pertahanan, bukan institusi militer, dan bukan pula barak pelatihan tempur. Oleh karena itu, setiap bentuk pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan dilaksanakan dengan standar keselamatan yang memadai. Apabila sebuah kegiatan justru berakhir dengan hilangnya nyawa, maka evaluasi menyeluruh menjadi sebuah keharusan. Lebih dari itu, 3 nyawa yang melayang tidak boleh dipandang hanya sebagai angka dalam laporan. Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, yang memiliki harapan, dan memiliki masa depan. Mereka berangkat untuk mengikuti sebuah kegiatan dengan harapan akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman, bukan untuk kehilangan nyawa. Duka yang ditanggung keluarga korban adalah pengingat bahwa setiap penyelenggara program harus memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengutamakan keselamatan peserta. Dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, setiap insiden serius harus diselidiki secara menyeluruh dan independen. Masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa penyebab kematian para peserta? Apakah seluruh prosedur keselamatan telah diterapkan dengan benar? Serta langkah apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Menyampaikan informasi secara terbuka adalah bagian dari tanggung jawab kepada publik dan keluarga korban. Kritik terhadap sebuah kebijakan tidak sama dengan penolakan terhadap programnya. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi dorongan untuk melakukan perbaikan. Apabila ada bagian dari pelatihan yang tidak relevan dengan tugas calon manajer koperasi Desa Merah Putih atau akan menimbulkan risiko yang tidak proporsional, maka hal tersebut patut untuk dievaluasi berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan. Tragedi ini seharusnya menjadi momentum untuk meninjau kembali desain pelatihan bagi calon pengelola koperasi tersebut. Yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas dalam bidang manajemen, dalam bidang akuntansi, dalam bidang kewirausahaan, dalam bidang tata kelola, dalam bidang digitalisasi, dan dalam bidang pelayanan kepada anggota. Pelatihan yang baik adalah pelatihan yang meningkatkan kompetensi sekaligus menjamin keselamatan setiap peserta. Pada akhirnya, setiap nyawa tentu memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jangan biarkan tragedi ini berlalu tanpa kejelasan dan evaluasi. Apabila memang terdapat kelemahan dalam proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan, atau dalam proses pengawasan, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan penjelasan yang jujur. Keluarga korban berhak untuk mendapatkan keadilan, dan setiap program publik harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.
sebab tidak ada target program yang lebih berharga daripada satu nyawa manusia. Pemirsa sekalian, semoga saja ini menjadi alarm keras tentang program Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jangan sampai 3 nyawa sebagai kode keras bahwa 30-an ribu Koperasi Desa Merah Putih yang sudah didirikan itu hanyalah sebuah program abal-abal karena tidak dipersiapkan secara matang. Mari kita coba simak lagi komentar dari warganet yang lain. Calon manajer Koperasi Desa Merah Putih wajib ikuti latihan militer, bahkan denda 100 juta jika mundur. Kalau dipikir-pikir, apa manfaatnya ya? Latihan militer, kan ujung-ujungnya mereka jualan, jadi kasir. Jualan sih, marketing gitu loh. Memang kalau mau menerima konsumen, siap! Selamat datang di Koperasi Desa Merah Putih. Ada yang bisa kami bantu. Terus nanti kalau menata barang-barang itu pakai gini. Kalau sudah bayar, siap. Terima kasih. Ada orang datang, petunjuk gitu. Orang malah kaku nanti, malah nggak enak kalau mau datang atau belanja ke Koperasi Desa Merah Putih. Ih, kaku banget, militer banget gitu loh. Hah? Ya kalau ujung-ujungnya jualan ya latihannya seperti calon pegawai Indomaret, Alfamart gitu aja lah, dilatih yang pelayanan. Selamat siang, selamat datang, ini bisa dibantu. Pulsanya kakak, begitu loh. Ya Allah, ngapain sih? Militeristis banget sih Pak. Atau memang ini wamil tapi dibungkus dengan pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih atau gimana sih Pak? Ngapain sih militeran gitu Pak? Indonesia ini mau dijadikan negara militer gitu Pak? Ya Allah, ujung-ujungnya jualan loh Pak. Jualan gitu loh. Ya Allah, habis ini tukang cilok, tukang bakso, tukang gorengan, tukang cimol, semuanya itu di latih militer Pak. Biar kalau ngasih apa ke pembeli itu, gitu. Aduh, nggak tahu lah. Komen aja kayaknya, pusing. Akhirnya gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih ditanggung oleh APBN selama 2 tahun. Anda bisa bayangkan itu. Sebuah bisnis yang diatur dalam undang-undang koperasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi. Tiba-tiba tanpa ada perubahan undang-undang, tanpa ada perbaikan regulasi, negara mengambil alih bisnis koperasi. Pertanyaan sederhana saya, ini menggunakan apa? Sedangkan undang-undang koperasi itu menempatkan anggota sebagai pemangku atau pemilik kedaulatan dalam mengembangkan bisnis koperasi, itu haknya ada pada anggota. Dan tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa dalam sebuah koperasi itu manajernya digaji menggunakan APBN. Ini korupsi yang kelihatan, ini korupsi yang nampak. Korupsi kewenangan, korupsi kebijakan, dan korupsi keuangan. Ini sistematis betul. Bagaimana pertanggungjawaban kemudian? Pada konteks dia menjadi manajer, pemerintah menjual seolah-olah lapangan pekerjaan diciptakan, tetapi ketika dampak hukum, dampak keuangannya, ini siapa yang bertanggung jawab? Ini sesuatu yang anomali, yang luar biasa ini. Ini negara bekerja udah secara secara amburadul. Koperasi ini kan dibentuk oleh anggotanya. Maka mereka yang harus berbisnis, mereka yang mengembangkan. Nah, modalnya disuntikkan kepada koperasi dan penanggung jawabnya adalah anggota koperasi, pengurus koperasi. Kalau negara mau gelontorkan uang, ya skemanya pinjaman modal. Nah, atau dibikin penyertaan modal. Tetapi dalam undang-undang koperasi tidak mengenal istilah itu. Nah, pertanyaan mendasar saya adalah, dasar apa negara meng-cover gaji mereka? Ini cara berpikir yang luar biasa. Kalau terus begini negara bekerja, ya kita ini lama-kelamaan diantarkan pada satu pintu kehancuran. Mau jadi manajer koperasi malah masuk barak.
Bayangkan, profesi yang seharusnya sibuk mengurus akuntansi bisnis dan arus kas justru digembleng layaknya pasukan tempur. Para calon manajer ini dipaksa masuk barak, memakai seragam loreng, memanggul ransel berat hingga disuruh yel-yel. Logika publik pun dibuat nyungsap. Apa hubungannya yel-yel dengan laporan keuangan? Apa gunanya baris berbaris untuk membaca neraca rugi laba? Tugas manajer koperasi itu mengelola uang rakyat dan menjaga usaha tetap untung, bukan memimpin batalion di medan perang. Apakah negara butuh profesional atau sekedar pion yang patuh buta pada aba-aba militer? Melihat militerisasi sipil yang kebablasan ini, Rocky Gerung langsung melontarkan sindiran yang sangat menohok. Ia menyebut di Korea wajib militer karena persiapan perang, tapi di Konoha militer rupanya cuma karena jaga toko. Jangan diam saja, tulis opini tajammu dan follow Orang Dalam Update. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Perihal tragedi tewasnya 3 calon manajer koperasi dalam latihan di barak militer tersebut. Pemirsa sekalian, saya secara pribadi memandang bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu bukan program unggulan dari pemerintah, melainkan proyek bagi-bagi jatah. Karena saya secara pribadi punya keyakinan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi lahan korupsi yang sangat luar biasa, sama halnya dengan program makan bergizi gratis. Makanya seringkali kalau berbicara tentang koperasi desa ini, saya selalu mengingatkan kepada kakak adik yang hari ini punya jabatan, yang hari ini terlibat dalam pengurus Koperasi Desa Merah Putih ini, hati-hati. Jangan sampai kalian yang akan menjadi korbannya. Jujur, saya walaupun rakyat jelata, tetapi saya memandang bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program untuk maling uang rakyat. Program untuk bagi-bagi jatah kepada para penguasa, kepada para pejabat, kepada para penjilat yang hari ini sefrekuensi dengan rezim ini. Pemirsa, dari cuplikan-cuplikan video tadi juga saya secara pribadi punya pandangan bahwa ketika 30-an ribu orang calon manajer koperasi ini harus mendapat latihan dasar di barak militer sebelum mereka pada akhirnya sah menjadi seorang manajer koperasi. Saya secara pribadi melihat bahwa ini juga adalah bagian dari proyek. Bagian untuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Karena logika akal sehat kita pasti akan bertanya, apa hubungannya pelatihan dasar militer dengan seorang manajer koperasi yang pada akhirnya dia akan bekerja bagaimana caranya untuk memanajemen koperasi tersebut, bagaimana caranya untuk mengelola toko tersebut, bagaimana caranya untuk berhitung tentang koperasi tersebut. Jujur, ketika kita melihat secara jernih tentang program pelatihan barak militer ini, pada akhirnya saya melihat bahwa tidak ada relevansinya ketika seorang manajer koperasi harus diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar militer tersebut. Bahkan jika ada yang mengundurkan diri, maka harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Coba kita bayangkan. Negara ini, bagi saya secara pribadi, tata pengelolaannya sudah tidak benar. Apakah ini dampak ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak berbobot? Silakan pemirsa sendiri yang mencoba untuk menganalisanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.